Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi'akhizih illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiku, nafkahkanlah di jalan Allah, min thayyibatin, sebagian dari hasil usaha kalian, min thayyibatin, mohon maaf, yang baik-baik, maka sabtum, dari sebagian dari hasil usaha kalian, wa mimma, dan dari sebagian, akhrajna lakum minal ardi, dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian, wala tayammamul khabitha minhu, dan janganlah kalian memilih yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, tungfikuna, kemudian kalian keluarkan, kalian nafkahkan darinya, walastum bi'akhizih illa antugmidu fih, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan tugmidu fih, memicingkan mata terhadapnya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah, ghaniyun, maha kaya, hamidun, lagi maha terpuji. Masih seputaran infak, sodakoh, dan zakat. Bangku Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, sebagian ulama tafsir, kata-kata anfiku ini adalah az-zakatu, zakat. Ya, berarti zakat wajib. Sebagian lagi karena sifatnya ini umum, kata-kata anfiku berarti infak. Ya. Ini ada sebab turun, ada sebab turunnya. Nanti di halaman 2 dan halaman 3 ada beberapa riwayat tentang sebab turun ayat ini. Yang jelas di sini memerintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, karena ya ayyuhallazina amanu, tinggal kita, apakah ketika Allah undang, Allah panggil itu kita memenuhi atau tidak? Sama halnya dengan panggilan azan, hayya 'alas shalah, apakah mengikuti, memenuhi atau tidak? Tunggu Bapak Ibu rahimakumullah, 3 saja pada umumnya kriteria orang yang dipanggil, yang diundang. Ya. 1, datang segera. 2, datang terlambat memenuhinya. 3, tidak datang. Cobalah perhatikan. Yang diundang, yang dipanggil, 3 kriterianya. Datang segera. Yang kedua, datang tapi terlambat. Yang ketiga, tidak datang. Ya nak, Pak Haji Rizal Hidayat, staf ahli, orang tua ya. Yang pertama, datang segera. Jika yang memanggil itu yang dianggap adalah lebih mulia, atasan atau orang yang harus didahulukan cepat.
Makanya datangnya segera, undangan itu dipenuhi. Yang kedua, datang lambat. Ada sebagian anak dipanggil oleh orang tuanya. Yang pola pikir sebagian anak-anak itu kalau orang tua memanggil pasti menyuruh, memerintah. Nah, tolong nak, apa kata anak? Tunggu Santa. Kalau di Jakarta ditembak orang tuanya. Nah, kemari nak, tar mah. Kemari lah nak, tar, ditembak. Nah, entar. Akhirnya dikerasi oleh orang tuanya. Cepatlah, baru datang. Nah, tipe yang kedua, orang diundang dipanggil, datang tapi lambat. Yang ketiga, dipanggil, diundang tidak datang, bahkan lari. Siapa? Kita ambil contoh. Ada seseorang yang niatnya memang jahat. Masuk ke masjid, dalam masjid. Diambilnya lah mic, diambilnya jam, diambilnya ini dan itu. Coba, ketahuan oleh Pak Leman. Disapa oleh Pak Leman, hei siapa kamu? Udah resah, sinilah kamu. Lari dia. Kenapa? Dia adalah pencuri. Dipanggil bukan datang tetapi lari. Kita termasuk tipe yang mana ketika Allah panggil, Allah undang, Allah ajak? Tipe yang datang segera memenuhi? Tipe datang tapi terlambat? Atau bahkan tidak sama sekali? Nah, 3 saja. Namun tidak menentukan dari sekian yang banyak adalah 1, 2, 3. Nah, ini perintah anfiku. Ya, yang dimaksud infak ada yang mengatakan sedekah. Menurut Ibnu Abbas, ya, sedekah harus diberikan dari harta yang baik. Yang dimaksud adalah halal. Ya. Tapi kalau dalam ayat kan halalan thayyibah, halal dan baik. Kemudian dihasilkan oleh orang yang bersangkutan. Jangan infak dari hasil mencuri. Oh, ambil dulu dari yang punya orang, kemudian diinfakkan. Tidak, tetapi dihasilkan oleh orang yang bersangkutan. Mujahid mengatakan hasil usaha. Bahkan ada penekanan berdagang. Karena kasab usaha yang direkomendasikan oleh Rasulullah salah satunya adalah berdagang. Makanya wajar kalau misalnya mujahid mengatakan ya hasil usaha itu adalah berdagang. Allah telah memudahkan cara berdagang bagi mereka. Dan memang pada kenyataannya dulu berdagang. Menurut Ali dan As-Sadi, makna ayat ini adalah yang diinfakkan, yang dizakatkan adalah emas dan perak. Buah-buahan juga, hasil panen juga termasuk. Kaya ini kita dengan pendapat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang memerintahkan kepada mereka, Allah memerintahkan kepada mereka untuk berinfak dari sebagian harta mereka yang baik. Tidak semuanya, sebagian. Karena tercela kalau semuanya. Ini pernah Rasulullah ditegur oleh Allah ketika dia memberikan semua yang ada. Pulang perang, dapat ghanimah, harta, ya. Kemudian bersama rombongan, bersama kafilah Rasulullah, setiap yang disinggah suku, ya, yang disinggahi meminta, ya Rasulullah, berikan untuk kami. Beri. Lewat lagi ke suatu kabilah, ya, suku, minta, beri. Pas sampai ke alamat tujuan, habis turun ayat, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura.
turun surah Al-Isra. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di pundakmu. Itu turun ayat. Ya. Apa artinya? Kata malerang, sindiran, kinayah bagi orang yang pelit, yang kikir. Jadi wala taj'al yadaka maglulatan itu adalah sindiran bagi orang nan cike. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di pundak. Nih. Berarti sindiran bagi orang yang pelit, kikir, ceke. Wala tabsutha. Dan jangan juga kamu terlalu pemurah. Wah, habis kesudahnya. Apa kata Allah? Muhammad, kalau terlalu pemurah, ya, kalau terlalu pelit, nanti menyesal dan bersedih. Cobalah. Kalau sado nan ado di kito, diagian ke orang, kasudahnya ba. Abedo orang meminta kambo, de buya ranca nampak sorban, wah. Ba, yuk ketujuh diambo aw agian sorban ko. Kiranya nampak jas, lain loh jasnya, pesona jas Pak Ustad. Rancak untuk ambo. Pas bana makanya, akhirnya di awal buka jas tadi. Ketujuh lo gamis. Tuh awak buka pula, tinggal singlet. Ambo kan singlet lengan ini. Ndak singlet yang apa kok? Kiranya ketujuh diurang singlet tadi. Tuh buka, nampak pusing. Ketujuh lo Sarawak diurang. Dilucuti Sarawak, kasudahnya bah pulang ke rumah, nampak di Wera. Lah pulang wirid ko suami awak ko. Lah baru bahasa. Nah itu. Jadi menyesal nanti. Kalau memberi, kalau berzakat, kalau berinfak, harus yang thayyibat. Lihat kata-kata thayyibat, jama' atau mufrad, tunggal. Jama' thayyibat. Tunggalnya thayyibatun. Jama'nya thayyibat. Solihatun, solihat. Muslimatun, muslimat. Jalisatun, jalisat. Itu jama' mu'anats salim. Jama' yang baik-baik artinya apa? Jenis yang baik itu sangatlah banyak ketimbang yang jelek. Coba di atas dunia, mana banyak yang halal daripada yang haram? Banyak yang halal. Kalau yang haram, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan oleh Allah untuk kalian bangkai, daging babi, apalagi maitah itu darah, dan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. 4. Sementara berarti yang halal banyak, tapi masih banyak juga orang yang suka yang haram. Yang haram itu cuma 4. Nanti ditambah dalam hadis, ya, zinabin atau zimahlabin, yang berkuku tajam dan yang bertaring, binatang buas, itu haram. Selebihnya halal. Halal. Dalam Al-Quran cuma 4 yang haram. Yang tadi itu. Ya. Wala tayammamul khabis minhu tunfikuna walastum biakhizi. Janganlah kalian berinfak itu mengeluarkan. Infak itu terserah, perbedaan pendapat, zakat, sedekah. Yang jelas jangan memilih yang jelek-jelek. Dia ada kira-kira pada zaman dulu ada dicampur nan elok nan bayak jonan hura.
Nan matah jonan masa. Aduh kok apanya asbabun nuzulnya, sebab turunnya. Janganlah dipilih yang buruk-buruk yang dinafkahkan tadi oleh kalian. Kenapa? Sederhana kan? Sederhana. Kenapa? Jangan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek yang kita pilih untuk diinfakkan, untuk diberikan. Kita sendiri tidak mau mengambil yang jelek tadi, yang buruk tadi, betul enggak? Diagian ke urang dan buruk, sementara kita dan namuah. Itu intinya. Jadi berujung, jangan kamu pilih yang jelek, yang buruk. Sementara kamu sendiri tidak mau yang buruk tadi, yang jelek tadi. Kenapa kau infakkan? Kenapa kau berikan? Nah, itu. Ini menafsirkan ayat dengan ayat lagi. Di halaman 2. Kita sendiri kalau diberi dengan yang buruk pasti tidak mau. Di paragraf yang kedua di halaman 2, pendapat yang lain yang dimaksud, dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan darinya. Janganlah kalian menyimpang dari barang yang halal lalu dengan sengaja mengambil barang yang haram. Kemudian barang yang haram itu kalian jadikan sebagai nafkah kalian. Yang tadi hasil curian dinafkahkan. Itu pendapat. Di paragraf yang ketiga, Ibnu Jarir mengatakan dari Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu an, sehubungan dengan firman-Nya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Ansor. Dahulu orang-orang Ansor apabila tiba masa panen buah kurma, mereka mengeluarkan buah kurma yang belum masak. Ya, yang belum masak dari kebun kurmanya, lalu menggantungkan di antara kedua tiang masjid. Maksud masjid Nabi ini, di masjid Nabi digantungkan. Maka orang-orang miskin dari kalangan muhajirin makan buah kurma tadi. Lalu ada seorang lelaki dari kalangan mereka kaum Ansor dengan sengaja mencampur kurma yang buruk dengan kurma yang jelek, yang buruk dengan yang baik dicampurkan. Ia menduga bahwa hal itu adalah diperbolehkan. Ada juga dengan yang busar. Busar itu adalah yang mentah. Yang mentah. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran bahwa jangan mencampur baurkan ya antara yang jelek dengan yang buruk, antara yang masak dengan yang mentah. Sampai halaman 3 nanti dibaca saja, hampir mirip ya, hampir mirip asbabun nuzul, sebab turun dari ayat tersebut. Ada juga tentang mengatakan zakat. Ya, kalau zakat emas, jika emas itu sudah mencapai berapa? Berapa Ustaz Nab? 96, bahkan kalau emasnya itu emas yang bagus itu murni itu 92 sekian, 93 sudah bisa, 94 itu untuk dizakat 2,5%. 2,5%. Ini ada uncu berapa emas sekarang 1 gramnya, cu? 1 emas berapa sekarang? 1 gram? Hah? Nah, ada yang mengatakan bahwa zakat profesi itu, ya, zakat profesi itu dikiaskan kepada kalau sudah pegawai itu sudah mencapai, kalau 6 juta belum zakat dia.
10 juta, 12 juta dikeluarkan 2,5%. Berarti ini saya sudah ini juga bilang, jangan dipukul rata itu pegawai. Gajinya 3 juta, 5 juta sudah diambil zakatnya, itu belum masuk. Belum masuk ya, belum masuk. Nah, kalau pertanian, zakat pertanian setiap panen. Setiap panen, ya. Kalau diairi dengan tenaga manusia atau tenaga, kita memakai tenaga pakai modal lah, pakai biaya, maka 5%. Ya, 5%. Kalau tak ada hujan, pokoknya tanam. Tidak ada diurus, tidak pakai tenaga. Mengandalkan dari Allah saja. Hujan, kemudian pas panen keluarkan 10%. 10%-nya. Nanti tentang bab zakat. Ada nanti ayatnya. Imam Ahmad di halaman 3, paragraf yang ketiga, Imam Ahmad mengatakan dari Siti Aisyah telah menceritakan pernah Rasulullah mendapat kiriman daging dog, yaitu daging biawak. Maka beliau tidak mau memakannya dan tidak pula melarangnya. Aku Siti Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami memberikannya kepada orang-orang miskin agar dimakan oleh mereka?" Apa jawab Rasulullah ketika Aisyah bertanya, "Janganlah kalian memberi makan ya dengan makanan yang tidak pernah kalian makan." Lah dak dimakan le dia wa, adi agiano ka urang. Le ado kira-kira urang yang model itu. Nabi Muhammad, Siti Aisyah tidak pernah makan daging biawak tuh. Diagi puluh ke orang, maka kece Nabi jadi agian ke orang. Awak dadu memakan itu mah. Iyo ndak managahan, iyo ndak menyuruh. Takrir berarti hadisnya. Hadis takrir. Kalau ada misalnya sahabat memakan daging biawak, managahan Nabi indak, menyuruh Nabi indak. Jatuhnya ke apa? Takrir, artinya silakan kalau tidak jijik, kalau ini tidak dilarang. Tapi Nabi tidak makan. Jadi hadis itu, sunnah itu ada 3. Ada kauliyah, berkata Nabi, kerjakan. Ada fi'liyah, Nabi mengarajokan, karajokan dia umatnya. Nabi tidak menyuruh, tidak melarang, masih bisa dikerjakan. Kalau ketujuh. Karena yang di Al-Quran kan cuma berapa tadi? 4. Selainnya di antara halal dan haram apa namanya? Subhat. Tapi Nabi sudah mengatakan, jangan kamu dekati subhat. Orang baputa-puta ada kayak lubang, kasudahnya masuk lubang. Itu subhat. Sebenarnya subhat itu sudah dekatnya kepada haram. Haram. Nah, jadi magiah orang justru sesuatu yang tidak pernah kita konsumsi. Tidak usah, kata Nabi. Contoh daging biawak. Dapat kiriman itu, dapat kiriman. Di paragraf yang terakhir di halaman 3, As-Sawri meriwayatkan As-Sadi, kemudian Al-Barro, sehubungan dengan padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata. Memicingkan mata. Micing mata apa tuh? Micingkan mata. Ia mengatakan, seandainya seorang lelaki mempunyai suatu hak atas lelaki yang lain, lalu si lelaki yang berutang membayar utangnya itu kepada lelaki yang memiliki piutang,
lalu ia tidak mau menerimanya, mengingat apa yang dibayarkan kepadanya itu berkualitas lebih rendah daripada miliknya yang dipinjamkan. Makanya Nabi kalau meminjam, pernah dulu meminjam apa? Meminjam kambing, kemudian dibayar dan diganti oleh kambing yang lebih bagus. Terkejut. Orang yang meminjamkan terkejut. Ya Rasulullah, kambing saya kurus. Apa kata Rasulullah? Saya ingin mengganti dan membayar itu dengan yang lebih baik. Bahkan membebaskan hutang orang itu jauh lebih mulia. Tapi jarang. Soalnya ada juga yang berhutang itu tidak bayar-bayar. Marah saya awak jadinya. Di halaman terakhir. Halaman 4. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ini setelah infak. Kenapa di ujung ayat itu dengan kata-kata wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Jangan cemaslah. Yang suka zakat, yang suka sedekah, yang suka berinfak. Tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak berzakat, seluruh hamba Allah tidak akan rugi. Tidak akan rugi Allah. Kenapa? Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Artinya apa? Orang yang berinfak, orang yang berzakat, bersedekah, pahalanya untuk siapa? Bukan untuk Allah, kembali kepada orang yang berinfak, berzakat itu. Ingat, Allah Maha Kaya dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik karena Allah Maha Kaya. Kalau di sini tafsirannya, ini saya ambil dari tafsir yang lain. Sekalipun dia memerintahkan kepada kalian untuk bersedekah dengan harta kalian yang paling baik. Pada kenyataannya, dia tidak memerlukannya. Dia Maha Kaya dari itu. Tidak sekali-kali dia memerintahkan demikian, melainkan hanya untuk berbagi rasa antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Apa bedanya sekarang dengan orang-orang Israel dibandingkan dengan orang-orang Palestina, Gaza? Seperti ini yang dialami oleh orang Palestina. Ayo, makan susah, ya, di tenda-tenda, baru kalian sekarang merasakan bagaimana pedih dan pahitnya orang Gaza, orang Palestina. Nah, gitu seperti itu. Ya, saya dapat informasi juga ini, bahkan kelipatannya kalau tidak dibayar sekian, kelipatannya bertambah-tambah. Itu yang mohon maaf, informasi katanya terjadi bunuh diri dalam dekat-dekat ini adalah salah satunya itu. Kalau melebihkan, tidak merugikan tapi suka sama suka, pada zaman Nabi mengambil sedikit, disepakati masih boleh. Tapi kalau sudah banyak menyiksa dan merugikan, itu yang dikatakan jatuh kepada riba. Ad'afam mudo'afa. Jadi riba itu adalah mengambil melebihi kelipatan-kelipatannya. Ya. Tapi kalau disyaratkan yang bersangkutan keberatan masih juga dipaksakan, maka bagi kita kalau dikitulah data tarimo itu. Kalau meminjam sekian ya sekian. Nah ini sudah anak cucu riba nanti kalau ya, meminjamkan sudah pinjamkan, nanti Allah lah yang akan membayar melebihan kepada kita. Ya, kalau dijadikan profesi, ini yang akan jatuh kepada ya riba itu. Itu membahayakan, membahayakan. Terima kasih Pak Haji. Ketua PWRI itu Persatuan
Republik Indonesia. Kalau ketua PWRI itu yang paling tua atau memang yang ditunjuk ya? Paling senior. Beliau ini ketua PWRI. Terakhir, terima kasih Pak Haji. Di surah Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Karena ujung daripada ibadah apapun, ujungnya apa? Takwa. Tanda orang yang bertakwa, mendirikan sholat berjamaah. Tanda orang bertakwa, lihat tentang haji, ujung-ujungnya takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tentang puasa, ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Apapun jenis ibadah, ujungnya adalah takwa. Sama dengan kurban. Yang diterima oleh Allah, darah kurban tadi atau apanya? Tidak, ketakwaan orang yang berkurban. Nah, makanya orang yang berkurban dan orang yang menjalankan amanah sebagai panitia kurban harus juga orang bertakwa. Tidak boleh dari kurbannya itu mengambil manfaat, mengambil keuntungan. Karena di dalam surah Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaan. Nah, ini PR bagi panitia kurban. Ya. Saya juga kemarin belajar itu sampai dapat sertifikat berskala internasional. Jadi Abu termasuk Juleha, bukan Siti Juleha. Juleha, juru sembelih halal. Nah, jadi kalau mendaftar di Indonesia dan di luar negeri, insya Allah bisa diterima. Demikian, tinggal baca yang kurang-kurangnya. Insya Allah ayat demi ayat akan menjadikan kita bertambah wawasan dan mudah-mudahan pengamalan, maka kita menjadi insan yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.